Tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. 1. Sebelum sidang dimulai, panitia, penasihat hukum, penganiayaan, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 4. Para pihak dan pengunjung sidang diharapkan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 5. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 6. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. 7. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan, maka tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Peradilan Tata Usaha Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam perkara nomor 10/D/2020/PT UN Ambon antara Safi Wiryawan sebagai penggugat melawan Rektor Universitas Patimura sebagai tergugat pada tanggal 25 Juni 2020 akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Peradilan Tata Usaha Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara TUN pada tingkat pertama dalam perkara nomor 10/G/2020/PT UN Ambon antara Safi Wiryawan sebagai penggugat melawan Rektor Universitas Patimura sebagai tergugat pada tanggal 25 Juni 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, silakan jelaskan identitas saudara. Saya Safi Wiryawan, usia 20 tahun, alamat dan menulis nomor 7D. Saya seorang mahasiswa dan beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia. Saudara penggugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Saya akan diwakili kuasa hukum saya. Apakah ada kuasa hukum penggugat? Betul, Majelis. Saudara hukum penggugat, silakan jelaskan identitas saudara. Saya dan rekan saya Anissa Safira SMK dan rekan saya Kevin Sylvia SMK. Kami advokat dari AFS Advokat yang beralamat kantor di Kompleks Pertokoan Batu Merah, Blok D nomor 100 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kami beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Saudara tergugat, silakan jelaskan identitas saudara. Kami perwakilan tergugat dengan saya Jenny Ramadhani, saya Jenny Ramadhani, dan kami akan diwakili oleh kuasa hukum. Baik, apakah Anda kuasa hukum tergugat? Saudara kuasa hukum perwakilan tergugat, silakan jelaskan identitas saudara. Saya dan keluarga saya Maisa Sati, 30 tahun, bekerja sebagai advokat di KT Law Firm, alamat kantor di Jalan Raya Masuk nomor 1 Ternate, Maluku Utara. Kepada kuasa hukum tergugat dan penggugat, silakan saudara maju untuk menunjukkan surat izin beracara saudara.
Saudara penggugat silakan bacakan surat gugatan saudara. Baik, terima kasih majelis. Saya mohon izin untuk membacakan surat gugatan kami. Dengan ini kami mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara berupa keputusan Rektor Universitas Patimura nomor 1859/UN 44/KP/2019 tentang pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Patimura, di mana objek gugatan berupa keputusan rektor tersebut dengan dalih pemberhentian pada mahasiswa Universitas Patimura atas nama Safi Wiryawan tertanggal 12 Desember 2019 untuk selanjutnya disebut objek gugatan, di mana ada pula upaya administrasi yang telah tertuang pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian ada pula mengenai tenggang waktu dari gugatan tersebut, bahwa objek gugatan telah dikeluarkan oleh tergugat pada 12 Desember 2019, dan di mana penggugat mendengar informasi terkait objek gugatan aku yang beredar di kalangan mahasiswa secara lisan pada tanggal 26 Desember 2019, dan kemudian penggugat baru menerima keputusan rektor tersebut pada tanggal 15 Januari 2020. Kemudian bahwa gugatan aku diajukan pada 6 April 2020, dan karena gugatan aku diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian, kedudukan hukum bahwa penggugat merasa dirugikan karena penggugat yang sebelumnya berstatus sebagai mahasiswa aktif pada Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan semester 5 dirugikan dengan diterbitkannya objek gugatan tersebut, dan bahwa kerugian penggugat dapat dirincikan berupa kerugian material dan kerugian imaterial, yang mana kerugian material itu berupa biaya perkuliahan yang dikeluarkan oleh penggugat selama menempuh perkuliahan di Universitas Patimura, dan juga kerugian imaterial berupa stigma negatif kepada pribadi penggugat seolah-olah tindakan penggugat adalah perbuatan yang tercela dan dilarang oleh undang-undang. Yang ketiga, bahwa objek gugatan yang digugat dalam perkara ini merupakan suatu penetapan tertulis atau basiking yang telah memenuhi syarat sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dimaksud pada pasal 1 ayat angka 9 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka itu merupakan adanya diskriminasi yang telah dilakukan oleh tergugat. Kemudian bahwa dikarenakan objek gugatan telah memenuhi ketentuan pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, maka penggugat memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan aku. Kemudian kami juga mengajukan posita, di mana bahwa penggugat adalah siswa aktif dan telah tercantum juga pada surat gugatan kami yang telah terbaca dan tersalin kepada tergugat, dapat dibaca dan dipahami oleh saudara dari kuasa hukum tergugat. Kemudian objek sengketa yang bertentangan dengan AUPB, di mana ada asas proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, di mana yang terjadi adalah tergugat memberikan sanksi kepada para penggugat secara sewenang-wenang tanpa melihat kewajiban tergugat selaku penyelenggara negara. Kemudian dengan demikian tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa aku tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Kemudian petitum yang kami ajukan adalah dalam penundaan, mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat, mewajibkan dan memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Rektor Universitas Patimura, yaitu keputusan Rektor Universitas Patimura nomor 1859/UN 44/KP/2019 tentang pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Patimura atas nama Safi Wiryawan pada tanggal 12 Desember 2019. Dan dalam pokok perkara mengabulkan seluruh gugatan penggugat, menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan rektor tersebut. Kemudian mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan rektor Universitas Tarun nomor 1899/UN 44/KP/2019 tentang pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Patimura. Terus mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi harkat martabat dan kedudukan penggugat seperti semula sebagai mahasiswa Universitas Patimura. Kemudian yang terakhir menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Hormat kami para kuasa hukum penggugat, KLSP SHMH tanda tangan, Anissa Safira SHMH tanda tangan. Terima kasih majelis. Saudara tergugat, apakah saudara ingin menanggapi gugatan dari penggugat?
majelis kami ingin mengajukan jawaban gugatan. Namun kami membutuhkan waktu untuk menyusunnya. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah 1 minggu dari sekarang cukup untuk menyusun jawaban gugatan? Cukup majelis. Panitera 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa, dan apakah bisa diselenggarakan persidangan pada hari itu? Tanggal 2 Juli 2020 majelis dan bisa diselenggarakan persidangan pada hari itu. Sebelum sidang saya tunda, apakah ada hal-hal yang ingin saudara sampaikan? Bagaimana kuasa hukum tergugat? Cukup majelis. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Cukup majelis. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatan, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada tanggal 2 Juli 2020. Majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil dan diperintahkan. Ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Peradilan Tata Usaha Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara TUM pada tingkat pertama dalam perkara nomor 10-G/2020-PT UN Ambon antara Safi Wiryawan sebagai penggugat melawan Rektor Universitas Patimura sebagai tergugat pada tanggal 2 Juli 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 2 Juli 2020, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan oleh tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan jawaban gugatan saudara? Sudah majelis. Baik, silakan. Baik, mohon izin untuk memberikan salinan jawaban gugatan majelis. Mohon izin untuk membacakan jawaban gugatan kami majelis. Baik, silakan. Baik. Jawaban perkara nomor 10/G/2020-PT UN-ABN dalam eksepsi gugatan salah objek atau error in objek. Eksepsi mengenai objek gugatan yang diajukan penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah surat keputusan pejabat tata negara dalam bentuk besi, yaitu surat keputusan Rektor Universitas Patimura nomor 1859/UN/44K/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang pemberhentian atau drop out Safi Wiryawan sebagai mahasiswa Universitas Patimura. Berdasarkan dalil kuasa hukum penggugat, kami berpendapat bahwa timbulnya objek sengketa berdasarkan pada pasal 83 ayat 3 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 83 tahun 2017 tentang Statut Universitas Patimura yang menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan dari dan oleh untuk mahasiswa di bawah tanggung jawab rektor. Pasal 32 ayat 2 Peraturan Rektor Universitas Patimura nomor 1714/UN/44 nomor 06/2017 serta peraturan akademik menyatakan bahwa mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya di dalam kampus dilarang untuk yang pertama membuat kegaduhan, keributan, dan perbuatan tercela seperti mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan asusila. Bahwa keterlibatan penggugat dalam aksi unjuk rasa Front Rakyat Indonesia Pembebasan West Papua dengan tuntutan berikan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi West Papua berdasarkan juga ini dibebaskan juga tahanan politik Papua yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019. Walaupun tidak menggunakan simbol Universitas Patimura, Tabun tidak memungkiri bahwa penggugat merupakan bagian dari sivitas akademika Universitas Patimura. Pasal 32 ayat 2 huruf G Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 83 tahun 2017 tentang Statut Universitas Patimura. Karena Senat Universitas Patimura merupakan badan normatif yang berfungsi menetapkan dan mempertimbangkan adanya pelaksanaan kebijakan akademik pada Universitas Patimura berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Patimura nomor 1 tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa, Universitas Patimura dan Senat mempunyai tugas dan wewenang memberikan rekomendasi peninjauan saksi terhadap pelanggaran norma etika dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada rektor, sehingga secara hukum yang harusnya dijadikan sebagai objek sengketa ini adalah surat ketetapan senat dalam dan juga
bukan merupakan surat yang diterbitkan oleh tergugat. Gugatan tidak jelas atau obscure. Berdasarkan ketentuan pada pasal 56 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil yaitu nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Bahwa dalam gugatan kuasa hukum tergugat yang telah diperbaiki dalam surat gugatan tata usaha negara nomor 10/G/2020/PT1/ABN tidak memuat secara jelas nama tergugat sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan-perubahannya. Dalam gugatan kuasa hukum tergugat tidak menyebutkan nama tergugat secara jelas dan dalam gugatan tersebut, sehingga kami selaku kuasa hukum tergugat berpendapat bahwa gugatan yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh kuasa hukum dan penggugat tersebut tidak memuat syarat formil sebagaimana ketentuan pada pasal 56 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan-perubahannya. Dalam pokok perkara 1 yang dipergunakan dalam eksepsi dipergunakan kembali dalam pokok perkara. 2. Bahwa tergugat tetap menolak dalil-dalil yang dipergunakan oleh penggugat. 3. Bahwa tergugat menolak secara tegas segala dalil-dalil yang telah diuraikan dalam posisi gugatan. Bahwa di dalam dalil gugatan penggugat angka 13 kami selaku penasihat hukum tergugat menyatakan bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan nomor 81/2006 tentang asas proporsionalitas menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan hal tersebut, maka apa yang menjadi ketentuan dalam pejabat tata usaha negara secara prosedural dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan informasi adanya dugaan keterlibatan oknum mahasiswa Universitas Patimura pada peristiwa unjuk rasa Front Rakyat Papua, tergugat melalui pihak universitas telah berupaya untuk mengidentifikasi dan memanggil penggugat untuk dimintai keterangannya untuk penegakan penggugat secara menyembunyikan diri untuk membedakan prosedur pada etik mahasiswa yang akan dipergunakan oleh Senat Universitas Khairun, sehingga berdasarkan keputusan atau rekomendasi Surat Senat Universitas Khairun, sehingga berdasarkan Surat Senat Universitas Patimura Ternate nomor 064/44/PW/2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal penetapan Surat Senat dan Kepala Kepolisian Resort Ternate nomor B/528/12/2019 Ternate tanggal 12 Desember 2019 perihal surat pemberitahuan. Dengan demikian tergugat telah dinyatakan menetapkan asas proporsionalitas. Dengan demikian surat keputusan nomor 1859/44/KP/2019 tertanggal 12 Desember 2019 tentang pemberhentian atau drop out studi Safi Irawan sebagai mahasiswa Universitas Patimura tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal tersebut di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama tentang eksepsi, meminta jawaban gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua tentang pokok perkara. 1. Menerima jawaban kuasa hukum tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan bahwa surat keputusan tergugat nomor 1859/44/KP/2019 tertanggal 12 Desember 2019 tentang pencabutan atau drop out Ira Wiryawan sebagai mahasiswa Universitas Patimura adalah sah dan tidak melawan hukum. Demikian jawaban gugatan kami yang mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat atas eksepsi dan jawaban saudara. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti atas eksepsi dan jawaban dari pihak tergugat? Baik, kami persilahkan kepada pihak penggugat apakah membacakan replik langsung pada saat ini atau tidak? Tidak, kami membutuhkan waktu untuk menyusun replik dari kami yang majelis. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Butuh waktu 14 hari majelis. Baiklah, bagaimana pihak tergugat dengan pertimbangan dari pihak penggugat, apakah bisa diterima? Bisa yang Mohon majelis, kami merasa keberatan. Kami mohon sidang segera selesaikan. Kami rasa tujuannya sudah cukup. Kami kembalikan kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan. Baiklah, biar kami berunding terlebih dahulu.
Baiklah, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan replik dan kami rasa dengan waktu 7 hari dari sekarang pihak penggugat dapat memberikan replik pihak tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah keberatan? Kami akan usahakan waktunya selama 7 hari. Dan bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah ada keberatan lagi? Tidak, Majelis. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 9 Juli 2020, Majelis. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 9 Juli 2023 jam 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Ambon, dengan agenda sidang adalah pembacaan replik penggugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang ini dinyatakan ditutup. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam perkara nomor 10/G/2020/PT UN antara Safi Wiriawan sebagai penggugat melawan Rektor Universitas Patimura sebagai tergugat pada tanggal 9 Juli 2020 akan segera dimulai. Sidang lanjutan Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili dengan registrasi perkara PT UN pada tingkat pertama dalam perkara nomor 10/G/2020/PT UN antara Safi Wiriawan sebagai penggugat melawan Rektor Universitas Patimura sebagai tergugat pada tanggal 9 Juli 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan pada tanggal 2 Juli 2020 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik. Kepada saudara penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan replik? Kami sudah siap yang hari ini, Majelis. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan memberikan salinan replik pada hakim dan kuasa hukum tergugat terlebih dahulu. Baik, Majelis. Dengan kami bacakan kami, Majelis. Hal replik atas jawaban tergugat tanggal 24 Juli 2020. Yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara tata usaha negara nomor 10.G/2020/PT UN APN di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Dengan hormat, setelah membaca dan mempelajari jawaban dari tergugat secara komprehensif, maka izinkanlah kami selaku kuasa hukum penggugat pada kesempatan aku menyampaikan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat semula, serta menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban tergugat. 2. Bahwa tidak dijadikannya surat senat Universitas Patimura nomor 064/UN 44/PW/2019 perihal pemberian pertimbangan atau penetapan Senat Universitas Patimura tanggal 11 Desember 2019 sebagai objek gugatan karena bukan merupakan keputusan tata usaha negara. 3. Bahwa gugatan penggugat jelas dan tidak kabur karena yang dimaksud dalam gugatan penggugat adalah nama jabatan Rektor Universitas Patimura. 4. Bahwa adanya persoalan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa substitusi serta kapasitas dari masing-masing penerima kuasa tergugat bertindak atas nama tergugat jika dicermati dalam jawaban pada halaman 1 tergugat telah tampak nyata terdapat kerancuan dari dua surat kuasa dengan nomor yang berbeda-beda. Dengan demikian, surat kuasa tergugat yang digunakan dalam perkara AKLO menjadi tidak terpenuhinya syarat-syarat formilnya suatu surat kuasa khusus pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan. Primer, 1. Menyatakan menolak dalil-dalil jawaban tergugat secara keseluruhan kecuali yang kami akui dengan tegas kebenarannya. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, mengadili dan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan. Demikian replik yang dapat kami sampaikan, semoga dapat terkabulkan. Dan atas terkabulkannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami para kuasa hukum penggugat, Kelin Sylvia SKMH dan Anissa Selvira SKMH. Demikian replik dari kami majelis. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Kepada tergugat dan kuasa hukumnya, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi replik tersebut? Kami sudah memahami dan mengerti isi replik tersebut, majelis hakim yang mulia. Kami akan menanggapinya. Untuk itu kami mohon waktu untuk mempersiapkan bukti kami. Berapa lama saudara akan menyiapkan bukti saudara? Kami mohon waktu untuk menyiapkan, yaitu dalam waktu 1 minggu. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh tergugat? Kami setuju majelis. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan tanggal 16 Juli 2020 dengan acara pembacaan duplik dari pihak tergugat. Kepada panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya, diberitakan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan sidang peradilan tata usaha Ambon yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara tata usaha negara dengan registrasi perkara PT UN pada tingkat pertama dalam perkara nomor 10-G-2020 PT UN Ambon antara Safi Wiryawan sebagai penggugat melawan Rektor Universitas Patimura selaku tergugat pada tanggal 16 Juli 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan pada tanggal 16 Juli 2020 yang lalu, maka agenda siang hari ini adalah pembacaan duplik. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan duplik? Kami sudah siap dengan duplik kami, majelis hakim yang mulia. Silakan dibacakan. Sebelum membacakan duplik, kami mohon izin memberikan salinan duplik pada pihak penggugat dan majelis hakim. Silakan. Baik, majelis hakim izin membacakan duplik. Yang terhormat majelis hakim, dalam perkara tata usaha negara nomor 10G/2020/PT UN Ambon di Pengadilan Tata Usaha Negeri Ambon. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, dengan ini kami menyampaikan duplik atas replik penggugat tertanggal 1 Agustus 2020 sebagai berikut. Dalam eksepsi pertama, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban tergugat tertanggal 24 Juli 2020 dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat yang tersurat dalam eksepsi, kecuali hal-hal yang diakui tegas oleh tergugat. Kedua, bahwa apabila penggugat mencermati dan mempelajari secara seksama eksepsi dan jawaban tergugat sebelumnya, maka semua dalil yang telah diuraikan tergugat telah sangat jelas diuraikan secara runtut dan rinci berdasarkan historis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus, serta telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketiga, bahwa menurut tergugat, penggugat tidak cermat dan tidak teliti atau setidaknya penggugat tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan tanggapannya terhadap jawaban atas gugatan yang telah disampaikan oleh pihak tergugat. Keempat, oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka tergugat tetap menolak secara tegas terhadap semua dalil-dalil yang telah didalilkan oleh penggugat melalui posita maupun petitum dalam gugatan maupun replik yang dimintakan oleh penggugat terhadap tergugat melalui majelis hakim yang mengadili perkara ini, kecuali apa yang dinyatakan secara tegas, diakui dan dinyatakan benar oleh tergugat dalam eksepsi dan jawaban serta duplik yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Dalam pokok perkara, bahwa setelah tergugat mendengarkan dan mempelajari replik yang diajukan atas tanggapan dari jawaban gugatan, tergugat akan menanggapinya dalam duplik sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan pada jawaban kami dan menolak seluruh dalil-dalil replik kecuali tergugat diakui secara tegas dan tertulis dalam duplik ini. Kedua, surat kuasa tergugat telah sesuai ketentuan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa, dan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
administrasi. Fit duplik tergugat halaman 2-3. Ketiga, bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur karena yang dimaksud dalam gugatan penggugat adalah nama dalam eksepsi. Pertama, menolak eksepsi penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menerima duplik penggugat. Dalam pokok perkara, bahwa berdasarkan uraian-uraian tergugat tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Ketiga, menghukum penggugat membayar biaya yang muncul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat saya, kuasa hukum tergugat Azhara Zeta Nugraha SHMH dan Maritza Larasati SHMH dan Nabila Dewi Azwati SHMH. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Kepada penggugat dan kuasa hukumnya, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi duplik tersebut? Kami memahami majelis. Baik, apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas duplik dari pihak tergugat? Tidak majelis. Kalau begitu, apakah saudara siap untuk mengajukan alat buktinya? Belum majelis, kami memohon waktu sekitar 7 hari untuk menyiapkan alat bukti tersebut. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah setuju dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh pihak tergugat? Kami setuju majelis hakim yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan tanggal 23 Juli 2020 dengan acara pembuktian dari pihak penggugat. Kepada panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama adalah perkara nomor 10/G/2020/PT Ambon antara Safi Wiriawan sebagai penggugat melawan Rektor Universitas Patimura sebagai tergugat pada tanggal 23 Juli 2020 akan segera dimulai. Sidang lanjutan sidang Peradilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara tata usaha negara dengan registrasi perkara PT UN pada tingkat pertama dalam perkara nomor 10G/2020/PT UN Ambon antara Safi Wiriawan sebagai penggugat melawan Rektor Universitas Patimura selaku tergugat pada tanggal 23 Juli 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan pada tanggal 16 Juli 2020 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat. Kepada saudara penggugat, apakah sudah siap dengan bukti-buktinya? Kami siap majelis. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya dan saudara kuasa hukum tergugat silakan turut memeriksa. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Kami sudah siap majelis. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan? Kami akan mengajukan 3 orang saksi majelis. Baik, kepada petugas dimohon untuk mengarahkan saksi pertama ke ruang sidang. Saudara saksi atas nama Indra dipersilakan masuk ruang sidang. Baik, kepada saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, saya minta saudara untuk menyerahkan KTP-nya. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada hakim anggota 1 untuk menanyakan identitas saudara. Baik, saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama, umur, 30 tahun. pekerjaan, Advokat. alamat, Jalan Kasuari nomor 20, Pekanbaru. agama. Islam. Baik, sudah sesuai ya. Saudara saksi, apakah memiliki hubungan keluarga dengan tergugat atau tergugat? Tidak majelis. Baik.
Saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Tidak majelis. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Saya majelis. Baik, apakah saudara saksi bersedia disumpah keterangan saudara? Bersedia majelis. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk menyumpah saksi. Dan saksi mohon berdiri. Saudara saksi, silakan ikutilah sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi untuk menjadi saksi di muka sidang, di muka sidang, akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain yang bukan sebenarnya. Baik, cukup. Saudara saksi silakan kembali. Saudara saksi, saudara tadi sumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan dengan sejujurnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia majelis. Baik. Saudara saksi, apakah saudara mengenal dengan saudara penggugat Safi Wiryawan maupun tergugat dengan penggugat Rektor Universitas Patimura? Saya mengenal penggugat majelis. Dulu saya adalah advokat dari penggugat. Sejak penggugat ditangkap saat melakukan demonstrasi hingga proses penyidikan majelis. Namun sekarang sudah tidak lagi. Baik, apakah saat itu Anda diberi surat kuasa untuk menjadi advokat saudara penggugat? Seingat saya diberi kuasa secara lisan pada tanggal 3 Desember 2019 majelis. Baik. Apakah saat penangkapan karena demonstrasi pada tanggal 3 Desember 2019 itu penggugat diamankan atau dibebaskan? Pada tanggal 3 Desember 2019, penggugat masih diamankan di Polres majelis dan baru diserahkan kepada saya saat siang hari. Cukup. Baik, dari hakim cukup. Apakah dari kuasa hukum tergugat ingin bertanya kepada saksi? Iya, Majelis. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara saksi penggugat ini sempat membuat surat pernyataan sesuai saran dari pihak rektorat? Iya Bu, penggugat bersama dengan mahasiswa lain yang juga turut diberhentikan membuat surat pernyataan sebagaimana yang disyaratkan oleh tergugat. Apakah surat tersebut kemudian diserahkan kepada Anda atau langsung diserahkan ke rektorat oleh saudara penggugat? Setelah penggugat membuat surat pernyataan tersebut, kemudian penggugat menyerahkan surat pernyataan tersebut bersama dengan objek sengketa kepada saya. Lalu saya menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada tergugat melalui stafnya. Apa yang rektorat katakan pada saat ini pada saudara saksi? Pihak rektorat mengatakan bahwa tergugat akan membahas surat pernyataan tersebut dalam rapat senat yang dilakukan sekitar Februari tahun 2020. Namun belum ada balasan dari tergugat dan saya juga tidak pernah menerima surat jawaban atas keberatan yang diajukan oleh penggugat tersebut. Dalam catatan surat yang keluar dari rektorat, semua surat pernyataan dari mahasiswa-mahasiswa yang terlibat demonstrasi sudah diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan pemanggilan secara pribadi ke rektorat. Saudara saksi tahu tidak kalau penggugat ini pernah dipanggil oleh rektorat atau belum? Sepengetahuan saya, penggugat tidak pernah dipanggil oleh tergugat. Berarti penggugat ini yang tidak teliti, semua sudah didapatkan kalau benar ada buktinya ini. Instruksi majelis. Silakan. Bahwa pertanyaan dari kuasa hukum tergugat akan mengintimidasi saksi dari kami karena kewajiban dari saksi adalah memberikan keterangan yang apa yang ia dengar tidak ia lakukan sendiri, bukan menjawab pertanyaan yang di luar apa yang ia ketahui majelis. Baik, saudara kuasa hukum tergugat mohon untuk tidak mengintimidasi saksi. Silakan melanjutkan pertanyaannya saudara. Baik Majelis, terima kasih. Saudara saksi, apakah ada advokat lain sebelum Anda? Sepengetahuan saya, sebelum tanggal 7 Februari 2020 itu penggugat pernah didampingi oleh kuasa hukum lain untuk bertemu dengan tergugat, namun tergugat enggan untuk bertemu. Kalau perkembangan proses penyidikan, apakah saudara saksi mengetahuinya? Saya tidak pernah menerima surat perkembangan penyidikan atas perkara penggugat. Saya hanya mengetahui informasi ini dari WhatsApp aja. Apakah mahasiswa universitas lain juga diberikan surat drop out setelah ketahuan ditangkap oleh Polres? Sepengetahuan saya itu untuk mahasiswa lain di luar Universitas Patimura ini juga tidak dikeluarkan. Baik Majelis, pertanyaan dari kami sekian. Baik, dari kuasa hukum penggugat apakah ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Saudara saksi, apakah Kapolres Ternate mempersangkakan penggugat? Tidak Bu, menurut
keterangan yang saya dapatkan, Kapol Polres Ternate tidak akan mentersangkakan penggugat. Bahkan setahu saya, penggugat telah dilepaskan oleh Polres Ternate dan kembali aktif kuliah. Bahkan selama aktif kuliah tidak pernah mendapat panggilan dari pihak sekolah. Apakah saudara tahu penggugat sudah menerima objek sengketa atau belum saat diberikan studi mahasiswa? Pada saat itu penggugat belum menerima objek sengketa. Apakah saudara sempat menemui rektornya setelah sengketa ini diterima? Ya Bu, saya sempat bertemu dengan tergugat secara langsung di ruangan tergugat dan mengajukan keberatan secara lisan atas terbitnya objek sengketa tersebut. Apakah saudara mengkomunikasikan perkara saudara penggugat dengan saudara tergugat? Saya berkomunikasi dengan tergugat untuk meminta kebijakan agar penggugat tidak di drop out sebagai mahasiswa Universitas Patimura. Apakah pada akhirnya pihak rektor memberikan kebijakan setelah perkara yang terjadi pada saudara penggugat? Iya Bu, setelah objek sengketa diterima penggugat, tergugat bersedia memberikan kebijakan kepada penggugat dengan syarat penggugat membuat surat pernyataan untuk tidak akan ikut lagi dalam demonstrasi tentang pembebasan dari Papua. Baik, pertanyaan kami sudah cukup majelis. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia Mas. Baik, terima kasih atas keterangannya. Silakan saudara maju ke meja panitera untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi lagi yang mau diajukan? Ada majelis, kami akan mengajukan saksi lainnya atas nama 5 ahli. Baik, kepada petugas, tolong diarahkan saksinya ke dalam ruang sidang. Saudara saksi atas nama Linda Aprilia bersama ruang sidang. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, saya minta saudara untuk menyerahkan KTP-nya terlebih dahulu. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Hakim Anggota 2 untuk menanyakan pertanyaan kepada saudara. Baik, sebelumnya saudara saksi dalam keadaan sehat ya? Saya bersedia. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara. Nama, Lina Aprilia, umur, 21 tahun, agama, Islam, pekerjaan, mahasiswi, alamat tempat tinggal. Jalan Tawang nomor 7, Zebras, Maluku Utara. Baik, sudah sesuai. Saudari saksi bersedia disumpah menurut agama saudari? Bersedia majelis. Baik, pada saudari saksi bisa berdiri dan pada petugas diperintahkan untuk menyumpah. Baik, saudari saksi ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk menjadi saksi di muka sidang, akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi bisa duduk kembali. Saudari saksi bisa jelaskan alur kronologi dari demonstrasi kemarin? Demonstrasi dimulai sekitar pukul 10 pagi, dimulai dari persimpangan jalan antara kampus SPIKIP dengan kampus Universitas Muhammadiyah, kemudian bergerak ke Universitas Muhammadiyah. Siapa saja yang terlibat? Demonstrasi tersebut berupa gabungan dari beberapa mahasiswa dengan nama Aliansi Front Rakyat Indonesia untuk Bersatwa. Bagaimana saudara saksi mengenal penggugat? Saya sendiri telah mengenal penggugat dan beberapa kali telah mengenal penggugat dalam demonstrasi dengan topik yang sama. Baik, terima kasih saudara saksi. Pertanyaan dari majelis cukup. Apa kuasa hukum tergugat akan mengajukan pertanyaan? Iya majelis. Silakan. Baik, saudara saksi, sebelum melakukan demonstrasi apakah telah ada izin dari pihak keamanan kampus? Sudah Bu. Apakah benar saat melakukan demonstrasi membawa spanduk dan apa isi spanduk tersebut? Memang ada spanduk Bu. Spanduk tersebut mengenai tuntutan membebaskan tahanan politik Papua, menuntut PT Freeport dan mengusut pelanggaran HAM di Papua. Pertanyaan dari kami cukup majelis. Baik, terima kasih. Apakah dari kuasa hukum penggugat akan mengajukan pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Apakah saudara penggugat termasuk mahasiswa yang melakukan demonstrasi tersebut? Benar Bu, namun penggugat belum sempat melakukan orasi. Baik, lalu apakah saat melakukan demonstrasi para mahasiswa memakai atribut Universitas Patimura? Benar Bu. Baik, pertanyaan kami sudah cukup majelis. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia majelis. Baik, terima kasih atas keterangannya. Silakan saudara maju ke meja panitera untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang sidang.
Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi lagi yang mau diajukan? Tidak ada majelis. Baik. Kepada saudara kuasa hukum, Enggak. kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi lagi yang mau diajukan? Ada majelis. Kami akan memasukkan saksi lain atas nama Rano Muriko. Baik, kepada petugas silahkan arahkan saksi ke dalam ruang sidang. Saudara Nuriko dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, saya minta saudara untuk menyerahkan KTP saudara terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara. Nama saudara, Nama itu umur, 21 tahun, pekerjaan, mahasiswa, alamat, Jalan Sanjika nomor 47, Jakarta, agama. Islam. Baik, sudah sesuai ya. Apakah ada hubungan keluarga dengan penggugat maupun tergugat saudara? Tidak ada yang terus. Apakah saudara dalam keadaan sehat secara rohani dan jasmani? Sehat, terus. Apakah saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Bersedia. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk menyumpah saksi. Saudara saksi silakan berdiri dan ikuti lafal sumpah saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi di muka sidang untuk menjadi saksi di muka sidang dan akan menerangkan dengan sebenarnya dan akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Petugas silakan kembali ke tempatnya. Saudara saksi sudah telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Sedia, majelis. Baik. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan maupun darah dengan tergugat ataupun dengan penggugat? Tidak ada, majelis. Apakah saudara saksi berasal dari organisasi yang sama dengan penggugat? Benar, majelis. Apa sebenarnya isu yang diangkat pada aksi yang dilakukan? Jadi begini, majelis. Aksi yang kami lakukan itu sebenarnya berkaitan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia, belumnya demokrasi di Papua dan juga di Indonesia serta mendunia reformasi. Selain itu ada anarkisme yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua yang ada di Surabaya dan juga di Malang. Majelis. Baik, kepada saudara saksi mohon kakinya diturunkan dan bersikap sopan dalam ruang sidang. Baik, majelis. Siap. Baik, saya lanjut. Organisasi yang bergabung dalam aksi tersebut apakah terafiliasi dengan OPM saudara saksi? Tidak ada, majelis. Saat aksi tujuan memasukkan bintang kejora ke dalam spanduk itu apa dan siapa yang mendesainnya? Sebenarnya itu bukan bendera bintang kejora, majelis, dan juga saya pun juga lupa siapa yang mendesain spanduk itu. Saudara saksi, sebenarnya apa substansi dari adanya Front Rakyat Indonesia untuk West Papua ini? Adanya aliansi Front Rakyat Papua atau Rakyat Indonesia untuk West Papua ini adalah untuk memberikan hak kepada warga Papua untuk menentukan nasibnya sendiri terkait konflik Freeport dan juga terkait menghentikan pembunuhan terhadap orang-orang asli Papua. Seperti itu, majelis. Baik, terima kasih saudara saksi. Pertanyaan dari majelis cukup. Apakah dari kuasa hukum tergugat memiliki pertanyaan? Ada, majelis. Silakan. Saudara saksi, kapan Anda mengetahui informasi terkait surat keputusan rapat tersebut? Saya mengetahui pada tanggal 26 Desember 2019 melalui liputan pers mahasiswa. Upaya administrasi apa yang dilakukan oleh saudara saksi dan penggugat? Kami melakukan upaya yaitu yang pertama administrasi keberatan pada tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat oleh kuasa hukum Uswan Ibu Menasa, dan juga yang kedua dilakukan melalui aplikasi laporan kode tadi yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta laporan tersebut diteruskan kepada Universitas Patimura Ternate pada tanggal 29 Januari 2020. Kapan saudara saksi dan penggugat memberikan kuasa kepada Kuswadi Buah Mona SK? Sekitar pada bulan Desember 2019. Saudara saksi dan penggugat apakah sebelum diberhentikan sudah pernah dipanggil oleh dekan maupun rektor? Belum pernah. Aksi terkait West Papua ini sebelumnya sudah berapa kali dilakukan? Sudah beberapa kali.
Kapan saudara saksi dan penggugat mengambil surat keputusan draft tersebut? Kami mengambil surat keputusan BU itu pada tanggal 15 Januari tahun 2020. Kapan saudara saksi menemui wakil dekan 1? Kami menemui wakil dekan 1 pada tanggal 13 Desember 2019. Akan tetapi pada saat itu wakil dekan 1 belum mengetahui bahwasanya SKDO telah dikeluarkan oleh rektor. Baik, pertanyaan dari kami cukup majelis. Kuasa hukum penggugat apakah memiliki pertanyaan kepada saksi? Ada majelis. Silakan. Baik, terima kasih majelis. Kepada saudara saksi, apakah Anda menerima surat keputusan draft dengan tanggal yang sama dengan penggugat? Benar Bu. Di mana penggugat menerima surat keputusan draft tersebut? Saat itu di ruangan Tata Usaha Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Fatimura Ternate. Setelah ketika diberikan surat keputusan draft, apakah bagian tata usaha negara memberikan tanda terima kepada penggugat? Saat itu penggugat menandatangani tanda terima. Akan tetapi oleh tata usaha tidak memberikan tanda terima tersebut kepada penggugat. Setelah saudara saksi dan penggugat menerima surat keputusan tersebut, apakah tidak ada upaya mediasi atau mengajukan keberatan? Kami sudah melakukan mediasi dan setelah itu proses mediasi saksi dan juga penggugat juga mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Rektor Universitas Fatimura Ternate pada tanggal 21 Januari 2020. Akan tetapi keberatan yang kami lakukan itu tidak ditanggapi. Bahkan kami melakukan mediasi 2 kali. Mediasi pertama pada tanggal 3 Januari 2020 melalui usulan di Ibu Mana Reza menemui wakil rektor 3 dan meminta agar surat keputusan itu dicabut. Dan tapi wakil rektor 3 menyampaikan bahwa surat tersebut sudah tidak bisa dicabut. Nah kemudian kami melakukan mediasi kedua pada tanggal 7 Februari 2020 melalui LBH Marimori yang berkomunikasi dengan rektor. Dan hasilnya rektor memberikan syarat agar penggugat Fakrul Fa'amfur dan juga Fahyudi Kabir membuat surat permohonan pencabutan surat keputusan dapat. Namun untuk saya pribadi rektor untuk mengecewakan. Baik, apakah saudara saksi dan penggugat membuat surat permohonan tersebut? Benar, kami mengajukan surat permohonan pencabutan surat keputusan dapat tersebut pada tanggal 7 Februari 2020 dan juga pihak rektor akan menyampaikan terkait pertimbangannya dalam rapat senat. Sudah cukup majelis. Baik, terima kasih atas keterangannya. Saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia, majelis. Baik, silakan saudara maju ke meja panitera untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah masih ada saksi yang akan diajukan? Penggugat, saya tidak mengajukan saksi lagi majelis. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah karena agenda berikutnya adalah agenda pembuktian bagi kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Untuk sekarang kami belum siap majelis. Butuh waktu berapa lama bagi saudara kuasa hukum tergugat untuk menyiapkannya? Butuh 14 hari dari hari ini majelis. Panitera 14 hari dari sekarang tanggal berapa dan apakah bisa diadakan persidangan? Tanggal 6 Agustus 2020 majelis dan bisa diadakan persidangan pada hari itu. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 2 minggu ke depan tanggal 6 Agustus 2020 dengan acara pembuktian dari pihak tergugat. Kepada panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam perkara nomor 10/G/2020/PT-UN tingkat Ambon antara Safi Wiriawan sebagai penggugat melawan Rektor Universitas Fatimura sebagai tergugat pada tanggal 6 Agustus 2020 akan segera dimulai. Sidang lanjutan sidang Peradilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara tata usaha negara dengan registrasi perkara PT-UN pada tingkat pertama dalam perkara nomor 10/G/2020/PT-UN Ambon antara Safi Wiriawan sebagai penggugat melawan Rektor Universitas Fatimura selaku tergugat pada tanggal 6 Agustus 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan pada tanggal 23 Juli 2020 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah siap majelis.
Kepada kuasa hukum tergugat silakan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya dan saudara kuasa hukum penggugat silakan memeriksa. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Ya majelis, kami akan mengajukan saksi. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan? 1 orang saksi majelis. Baik, kepada petugas dimohon untuk memanggil saksi untuk menghadap ke ruang sidang. Saudara saksi atas nama laki-laki dipersilakan masuk ruang sidang. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, saya minta saudara untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada hakim anggota 2 untuk menanyakan pertanyaan kepada saudara. Baik, saudara saksi sebelumnya dalam keadaan sehat ya? Sehat, Majelis. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara. Nama, Dengan Gusti, umur, 40 tahun, agama, Islam, pekerjaan, dosen, alamat tempat tinggal. Jalan Kasuari nomor 35. Baik, sudah sesuai ya? Baik, saudara saksi siap disumpah menurut agama saudari? Siap, Majelis. Baik, saudara saksi bisa berdiri pada petugas untuk diperintahkan maju ke depan. Saudara saksi, ikutilah lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan menjadi saksi di muka sidang, akan menjadi saksi di muka sidang, akan menerangkan yang sebenarnya, akan mengatakan yang sebenarnya, dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Cukup, silakan duduk kepada petugas untuk kembali. Apakah saudara tahu mengetahui mengapa saudara dipanggil pada pengadilan ini? Oh, Majelis, saya hadir di persidangan ini karena saya menjadi saksi dari pihak tergugat, yaitu rektor dari Universitas Patimura. Baik, apakah hubungan saudara saksi dengan penggugat? Maaf, dengan tergugat. Saya adalah wakil rektor 3 dari Universitas Patimura. Yang kebetulan tugas saya itu sebagai pelaksana tugas rektor untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap mahasiswa, minat bakat mahasiswa, organisasi kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa. Selain itu juga saya merupakan anggota senat di Universitas Patimura. Baik, apakah saudara tahu tentang aksi yang dilakukan mahasiswa Anda? Oh, Majelis, saya mengetahui hal tersebut dari media pada tanggal 2 Desember 2019. Bisa dijelaskan apa yang Anda ketahui tentang demonstrasi tersebut? Yang saya tahu setelah demo itu dibubarkan, para mahasiswa yang terlibat demonstrasi itu tidak dibawa ke Polres. Demonstrasi itu dibawa ke Polres Majelis untuk diperiksa, kemudian besoknya baru mereka dilepaskan. Lalu bagaimana reaksi Senat setelah mengetahui demonstrasi tersebut? Semuanya kami mengadakan rapat senat Majelis. Apa kemudian ada pembicaraan tentang dropout mahasiswa? Tidak pernah ada pembicaraan formal mengenai tentang surat dropout tersebut, tetapi secara informal itu sempat dibicarakan pada tanggal 4 sampai 5 Desember 2019 oleh pihak dari Wakil Rektor 3 Universitas Patimura yang sering berkomunikasi dengan tergugat membahas status mengenai mahasiswa yang dianggap pelaku dalam demonstrasi tersebut. Baik, cukup, terima kasih. Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan yang diajukan? Pada majelis. Silakan. Baik, setelah dibicarakan secara informal, apakah ada lagi perbincangan antara senat secara formal setelahnya mengenai dropout mahasiswa? Pada tanggal 10 Desember kemudian kami mengadakan rapat lagi yang diselenggarakan. Kurang lebih rapat itu dihadiri oleh 16 sampai 17 orang. Nah, waktu itu pembahasan itu mengenai pemecatan mahasiswa yang teridentifikasi mengikuti demonstrasi, dan dari hasil rapat tersebut menghasilkan surat pertimbangan senat terkait dengan pemberhentian mahasiswa. Apa pertimbangan dari anggota senat pada saat itu untuk memberhentikan mahasiswa? Pertimbangan kami saat itu dalam memberhentikan mahasiswa yang terlibat demonstrasi karena isu yang diangkat mahasiswa tersebut sudah berkaitan dengan isu persatuan dan kesatuan. Namun pada saat rapat senat
dilakukan, sudah terdapat surat dari kepolisian yang menjadi pertimbangan. Namun saat itu suratnya belum sampai diterima di rapat senakan. Oh, baik, jadi apa yang saudara ketahui tentang isu yang dibawa oleh mahasiswa pada demonstrasi pada waktu itu? Tahu saya isunya itu tentang pembebasan Papua Merdeka dan pembebasan tahanan politik. Kan Anda mengetahui surat keputusan tersebut. Dari Anda lihat, apakah saudara tergugat menandatangani surat keputusan tersebut? Iya, ditandatangani. Cukup baik, terima kasih Majelis. Terima kasih. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang diajukan? Ya Majelis. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi dapat menjelaskan konstitusi Universitas Patimura terkait kode etik mahasiswa? Bisa, pasal itu berbunyi rektor menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan mahasiswa. Tapi dalam pemberhentian harus mendapatkan dari persetujuan senat. Apakah saksi dapat menjelaskan bagaimana kronologi terjadinya demonstrasi tersebut? Dari yang saya tahu, di demonstrasi itu memang tidak terjadi di lingkungan Universitas Patimura, tetapi pelaku dari demonstrasi itu turut melibatkan mahasiswa dari Universitas Patimura. Kemudian setahu saya demonstrasi tersebut tidak menggunakan senjata api dan juga tidak ada tindakan anarkis. Apakah saudara saksi mengetahui kegiatan dari penggugat setelah tanggal 2 Desember 2019? Tidak tahu. Apakah penggugat pernah dimintai keterangan oleh Senat sebelum mengeluarkan SK drop out dan apakah penggugat mendapatkan salinan SK tersebut? Tidak pernah, saudara penggugat tidak pernah dimintai keterangan dari Senat. Kemudian untuk salinannya penggugat sudah menerima karena waktu itu diserahkan kepada dekan. Kemudian dekan meneruskan surat tersebut ke mahasiswa yang bersangkutan untuk dibuatkan berita acara. Apakah saksi mengetahui tentang riwayat penggugat selama menjadi mahasiswa? Tahu saya penggugat ini belum pernah mendapat, maksud saya penggugat ini belum pernah mendapatkan teguran apapun baik secara tertulis maupun lisan. Demonstrasi yang berlangsung ini juga sudah pernah terjadi, tapi setahu saya penggugat ini belum pernah terlibat dalam demonstrasi sebelumnya. Apakah saudara saksi mengetahui mengenai keberatan yang penggugat ajukan setelah objek sengketa ditertibkan? Ya, saya tahu penggugat mengajukan kepada administratif dalam bentuk keberatan, namun tergugat telah memberikan respon atas keberatan tersebut. Lalu penggugat mengajukan keberatan sebanyak 2 kali. Yang pertama dilakukan dengan tatap muka, yang kedua melalui surat dari LBH Marimoi kepada tergugat pada tanggal 7 Februari 2020 yang meminta mahasiswa yang diberhentikan tersebut dikembalikan statusnya sebagai mahasiswa. Baik, cukup Majelis. Baik, terima kasih kepada saudara hakim atas keterangannya. Apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Sedia. Baik, silakan saudara maju ke meja panitera untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang sidang. Saudara penggugat dan tergugat, pemeriksaan bukti-bukti dianggap sudah cukup. Pemeriksaan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Kami akan mengajukan kesimpulan, tapi kami membutuhkan waktu. Tidak mengajukan. Oh, enggak harus. Oke. Baik, saudara penggugat dan tergugat, pemeriksaan bukti-bukti dianggap sudah cukup. Pemeriksaan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Saudara penggugat, apakah saudara mengajukan kesimpulan? Tidak, Majelis, karena sudah cukup dari kami. Saudara tergugat, apakah akan mengajukan kesimpulan? Tidak Majelis. Baik, saudara penggugat dan tergugat, pemeriksaan perkara telah selesai dan acara akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Maka dari itu sidang akan ditunda selama 7 hari. Apakah dari kuasa hukum penggugat dan tergugat keberatan? Tidak, Majelis. Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan apakah dapat diadakan persidangan? Tanggal 13 Agustus 2020 Majelis dan bisa diadakan persidangan pada hari itu. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim mempersiapkan putusan, maka sidang ditunda selama 7 hari. Kepada para pihak yang beracara diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam perkara nomor 10/D/2020 PT UN antara Santi Wiriawan sebagai penggugat melawan Rektor Universitas Patimura sebagai tergugat pada tanggal 6 Agustus 2020 akan segera dimulai. Sidang Peradilan Tata Usaha Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara dengan registrasi perkara PT UN
pada tingkat pertama dalam perkara nomor 10-G-2020 Ambon antara Safi Wiryawan sebagai penggugat melawan Rektor Universitas Patimura selaku tergugat pada tanggal 6 Agustus 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat dan tergugat, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Saya minta kepada saudara-saudara untuk mendengarkan putusan dengan seksama. Putusan nomor 23G-2020-PT-UN Ambon demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan saya bacakan. Nama: Safi Wiryawan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Soasiu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pekerjaan: mahasiswa yang tidak aktif. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Anissa Selvira SHMH dan Kelin Sylvia SHMH. Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum KNS Wilayah Maluku. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2020. Selanjutnya disebut penggugat melawan Rektor Universitas Patimura, tempat kedudukan Jalan Yusuf Abdul Rahman, Kampus Gambesi, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Jenny Rahmadani SHMH dengan jabatan staf khusus Rektor Bidang Hukum dan Organisasi, dan Tiara Fajaratna Puspa SHMH, jabatan anggota Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Patimura. Memberi kuasa substitusi kepada Nabila Dewi Anjaswati SHMH dengan jabatan Jaksa Pengacara Negara. Kemudian Maritza Larasati SHMH dengan jabatan Jaksa Pengacara Negara. Dan Azara Zeta Nugraha SHMH dengan jabatan Jaksa Pengacara Negara, yang selanjutnya disebut tergugat. Dalam pokok perkara menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan dari jawaban gugatan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara aku dengan melakukan pengujian berkaitan hal-hal sebagai berikut. 1. Aspek wewenang tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. 2. Aspek prosedur penerbitan objek sengketa. 3. Aspek substansi objek sengketa. Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan hukum tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Aspek wewenang tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. Menimbang bahwa meskipun aspek wewenang tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menjadi bagian dari yang diperdebatkan dan atau dipersoalkan oleh para pihak, namun Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkannya sebab aspek wewenang merupakan tema pertama dan yang utama dalam isu hukum administrasi negara. Menimbang bahwa tergugat dalam menjalankan fungsinya sebagai rektor berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 83 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Patimura selaku rektor Universitas Patimura. 2. Aspek prosedur penerbitan objek sengketa. Menimbang bahwa terkait prosedur penerbitan objek sengketa, penggugat pada pokoknya telah menyatakan sebagai berikut. Tergugat dalam menerbitkan putusan belum pernah memanggil secara patut penggugat untuk didengarkan keterangannya. Bahkan sebagai bahan pertimbangan diterbitkannya objek gugatan, penggugat merujuk surat pemberitahuan Kepolisian Resor Ternate nomor B-28-12-2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal surat pemberitahuan bersamaan dengan maksudnya surat pemberitahuan kepolisian. Tergugat dengan segera pada waktu yang sama menerbitkan objek gugatan tanpa sama sekali mendengarkan keterangan tergugat. 3. Aspek substansi objek sengketa. Menimbang bahwa dalam menilai berkaitan aspek substansi objek sengketa, Majelis Hakim menilainya melalui 3 perspektif keseimbangan. Yang pertama, hak dan kewajiban penggugat. Yang pertama, hak dan kewajiban penggugat sebagai mahasiswa. Yang kedua, berkaitan dengan hak dan kewajiban penggugat sebagai warga negara. Dan yang terakhir, berkaitan dengan hak asasi dan kewajiban dasar sebagai penggugat, yaitu manusia. Dalam penundaan, menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh penggugat, dikarenakan gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya,
maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh penggugat beralasan hukum yang ditolak. Mengadili dalam penundaan menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh penggugat. Dalam eksepsi menyatakan eksepsi yang diajukan tergugat tidak diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2020 oleh Medina Edulis Bulton, SHMH, selaku Hakim Ketua, dan Sauzan Vidya Rastratama Mitra, SHMH, dan Kristianadi, SHMH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dia Yujuvenika, SHMH, sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Apakah saudara penggugat sudah mengerti isi putusan tadi? Mengerti yang mulia. Apakah saudara tergugat sudah mengerti isi putusan tadi? Mengerti ya mulia. Saudara tergugat dan penggugat, apabila saudara-saudara tidak puas atas putusan, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding. Apakah saudara sudah akan mengajukan banding? Tidak, majelis. Kami juga menerima putusan ini ya mulia. Baik, maka saya nyatakan sidang peradilan tata usaha Ambon yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tata usaha negara dengan registrasi perkara PT UN pada tingkat pertama dalam perkara nomor 10 G/2020 PT UN Ambon antara Safi Wiryawan sebagai penggugat melawan Rektor Universitas Patimura selaku tergugat pada tanggal 6 Agustus 2020 dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Pihak yang bersengketa diperkenankan untuk meninggalkan ruang persidangan.